Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Fatimah Fahih dengan NIM 43124051. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu public speaking dan komunikasi. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu public speaking. Public speaking sendiri yaitu keterampilan menyampaikan sebuah pesan, ide, gagasan atau informasi dengan tepat, jelas, dan menarik di depan audiens. Yang berikut saya akan menjelaskan tujuan dari public speaking. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi. Komunikasi ini adalah menyampaikan data, pengetahuan, dan instruksi kepada audiens. Fokusnya adalah agar audiens memahami suatu topik dengan jelas dan benar. Contohnya, seperti saat menjelaskan materi pelajaran, laporan, dan cara menggunakan suatu alat. Jadi yang penting di sini adalah kejelasan dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada audiens. Tujuan yang kedua yaitu mempersuasi atau membujuk. Komunikasi ini bertujuan untuk memengaruhi audiens agar mengubah pendapat, sikap, atau melakukan tindakan tertentu. Biasanya digunakan dalam iklan, kampanye, atau presentasi ide. Cara yang digunakan bisa dengan memberikan alasan yang kuat, contoh nyata, atau manfaat yang akan didapat dari audiens tersebut. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menghibur. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan kesenangan dan membuat audiens merasa santai. Bisa melalui cerita lucu, pengalaman menarik, dan humor ringan. Walaupun terlihat santai, tetap bisa menyampaikan pesan tertentu agar lebih mudah diterima oleh audiens dan mendapatkan feedback balik dari audiens. Jadi, kesimpulan dari ketiga tujuan tersebut yaitu memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya sangat berperan penting dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Dengan memahami tujuan komunikasi, kita bisa memilih cara penyampaian yang tepat agar pesan dapat diterima dan dicerna dengan baik dan efektif. Dan kita juga dapat menerima feedback balik dari audiens. Lalu yang berikut saya akan menjelaskan lagi manfaat menguasai public speaking. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menguasai public speaking, seseorang akan lebih berani tampil di depan banyak orang. Awalnya mungkin dia merasa gugup, tetapi dengan latihan yang terus-menerus, rasa percaya diri akan meningkat. Kita jadi lebih yakin dalam menyampaikan pendapat, ide, gagasan, atau informasi kepada audiens. Lalu yang kedua yaitu membangun citra profesional. Kemampuan berbicara yang baik akan membuat seseorang terlihat lebih siap, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Orang lain akan menilai kita sebagai pribadi yang profesional karena mampu menyampaikan ide dengan jelas dan terstruktur. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Saat berbicara di depan audiens, kita dituntut untuk cepat berpikir dan merespon pertanyaan atau situasi yang muncul. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis sehingga kita bisa memberikan jawaban yang tepat dan logis. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi poin kedua, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, atau pesan antara dua orang atau lebih dengan tujuan agar tercapai kesamaan pemahaman. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Komunikasi disebut sebagai jembatan karena berfungsi untuk menghubungkan satu orang dengan yang lain. Tanpa komunikasi, seseorang akan sulit menyampaikan maksud dan memahami maksud dari orang lain. Lalu, yang berikut saya akan menjelaskan komponen dasar yang ada dalam komunikasi. Yang pertama itu komunikator. Komunikator itu sendiri orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua yaitu pesan. Pesan yaitu isi informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga saluran atau media, yaitu cara penyampaian pesan, misalnya lewat bicara langsung, tulisan, atau media sosial.
Lalu komponen yang berikut yaitu ada komunikan. Komunikan yaitu penerima pesan yang akan memahami atau menafsirkan isi pesan tersebut. Setelah itu ada umpan balik yaitu respon dari penerima untuk menunjukkan apakah pesan sudah dipahami atau belum. Yang terakhir adalah gangguan atau noise, yaitu hambatan yang bisa mengganggu komunikasi kita dengan seseorang seperti suara bising, sinyal jelek, atau gangguan perbedaan bahasa. Lalu yang berikut saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan kata-kata tetapi juga bisa tanpa kata-kata. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan seperti berbicara maupun tulisan seperti chat atau email. Lalu sedangkan komunikasi nonverbal, komunikasi tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi suara. Bahkan seringkali komunikasi nonverbal lebih dipercaya karena menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Yang berikut adalah tingkatan komunikasi. Komunikasi juga dibedakan berdasarkan jumlah orang yang terlibat. Contohnya yang pertama, interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri seperti saat berpikir atau merenung. Yang kedua, interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau kelompok kecil, misalnya percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu komunikasi kelompok terjadi dalam tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi kepada banyak orang sekaligus melalui media seperti televisi atau internet. Lalu yang berikut ada hambatan dalam komunikasi. Dalam komunikasi sering juga terjadi hambatan yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Salah satunya adalah perbedaan budaya yang bisa menyebabkan perbedaan pemahaman. Kemudian hambatan psikologis seperti emosi atau prasangka. Ada juga hambatan sematik, yaitu penggunaan kata atau istilah yang sering kali tidak dimengerti. Selain itu, kurangnya kemampuan mendengarkan menjadi masalah karena komunikasi bukan hanya berbicara, melainkan komunikasi juga dapat mendengarkan. Lalu secara keseluruhan, komunikasi yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kemampuan memahami orang lain. Dengan mengetahui komponen, bentuk, tingkatan, prinsip dan hambatannya, kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman antara audiens dan kita sendiri yang menyampaikan informasi. Baik teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya membagikan sedikit informasi kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.